Halo guys, ingat nggak waktu tahun 2020 kita semua pernah merasakan beratnya pandemi COVID 2019? Hektiknya semua rumah sakit yang ada bahkan di seluruh dunia. Atau bahkan kita cuma mau sekedar berobat, tapi kita harus menunggu berjam-jam lamanya hanya untuk berobat. Perkenalkan, saya Abi, salah satu peserta Creator Camp 2025 yang diselenggarakan oleh Gimersia by Aircraft berkolaborasi dengan API BGI. Terinspirasi dari peristiwa tersebut, saya membuat game bertemakan manajemen rumah sakit dengan nama Emergency Rush. Pada game tersebut, kamu semua diminta untuk menjalankan satu rumah sakit yang dimana kamu adalah seorang duty manajernya. Permainan ini mengajak kamu untuk memahami bagaimana memanage sumber daya yang kamu miliki, dari perencanaan, membuat aksi strategis, sampai berkompetisi di situasi yang tidak pasti. Permainan ini dimulai dari 2 hingga 4 player dengan durasi sekitar 30 hingga 45 menit. Untuk persiapan permainan, pertama kita menyiapkan satu papan utama sebagai area umum untuk menyimpan deck dan komponen-komponen lainnya. Lalu, kita menyiapkan deck event, kita keluarkan dulu event game over-nya, kemudian membagi deck event menjadi 2 bagian, masukkan salah satu event game over ke salah satu tumpukan, shuffle, kemudian satukan kembali tumpukan deck event dengan posisi event game over di yang paling bawah. Selanjutnya, kita menyiapkan deck supply dan juga deck support. Kemudian, kita juga menata semua komponen-komponen token yang mulai dari token obat dan juga token pasien, serta token player marker sebagai penanda poin. Kemudian, masing-masing player akan memilih satu papan rumah sakit yang akan dia jalankan. Setiap pemain mengambil masing-masing satu token obat dari berbagai jenis, antibiotik, anestesi, vaksin, suplemen, dan juga analgesik. Pemain juga meletakkan token kerusakan untuk salah satu ruang perawatan dan juga 2 phase dari IGD. Setiap pemain mendapatkan 3 kartu supply secara acak dari tumpukan deck dan juga 1 kartu support. Selanjutnya, tampilkan 2 kartu supply sebagai display dan 1 kartu support. Terakhir untuk persiapan, ambil 1 kartu event, kemudian permainan siap dimulai dari pemain pertama. Nah, peran kamu sebagai duty manager dimulai dari sini. Jika kamu berhasil menyembuhkan pasien, maka kamu akan mendapatkan poin. Tetapi, jika kamu gagal menyembuhkan pasien, akan ada konsekuensinya. Permainan ini terdiri dari ronde dan terbagi menjadi beberapa giliran. Ronde diawali dengan mengambil 1 kartu event dari deck, lalu menerapkan semua kondisi yang disebutkan dalam kartu tersebut. Kondisi yang diperoleh dari event tersebut berlaku selama ronde ini dan akan berakhir jika sudah memasuki ronde baru. Pasien-pasien baru juga datang melalui kartu event tersebut. Pada setiap ronde, umumnya semua pemain akan mendapatkan 6 action point. Jumlah action point ini bisa saja berbeda atau tidak sama masing-masing pemain jika terdapat kondisi tertentu. Giliran pertama pada ronde ini akan dilakukan secara bergantian satu persatu pemain hingga action point semua player habis. Setelah semua habis, akhir ronde, reset semua AP dan lanjutkan ke ronde berikutnya dengan kartu event yang baru. Nah, untuk giliran kamu, setiap ronde kamu akan mendapatkan 6 action point. Action point tersebut akan kamu gunakan untuk memilih satu action atau aksi yang akan kamu gunakan untuk giliran kamu. Adapun action yang ada, yang pertama adalah ambil 2 kartu supply. Ambil 2 yang terbuka atau tertutup ataupun kombinasi dari yang terbuka dan tertutup. Action kedua yang bisa kamu pilih adalah ambil 1 kartu support yang tertutup ataupun yang telah terbuka. Yang ketiga, kamu dapat mainkan 1 kartu support kamu. Yang keempat, kamu dapat menukar resource 2 kartu supply untuk mendapatkan 1 token obat yang sama dengan kartu supply yang kamu mainkan. Atau action terakhir, kamu dapat membangun atau merenovasi rumah sakit yang kamu miliki untuk menghilangkan token-token kerusakan yang ada di ruangan kamu sehingga ruangan kamu dapat berfungsi dengan optimal. Nah, pada setiap giliran juga, semua pemain punya action gratis yang tidak memerlukan action point. Action tersebut adalah mengobati pasien. Kamu dapat mengobati semua pasien secara simultan dengan syarat kamu dapat membayar obat yang diperlukan oleh semua pasien tersebut. Setelah kamu memilih satu aksi yang akan kamu gunakan, giliran akan berlanjut ke pemain berikutnya. Begitu terus sampai semua action point dari semua pemain habis dan ronde berakhir. Setelah semua pemain menghabiskan action point-nya, ronde ini akan berakhir, lalu kita mulai lagi dengan ronde baru dengan mengambil kartu event baru, lalu mengulangi semua prosesnya dari awal hingga akhir. Begitu terus sampai semua kartu
event dijalankan dan kartu event game over muncul. Ketika kartu event game over dicabut, maka ini adalah ronde terakhir dalam permainan ini. Semua player atau pemain menjalankan satu giliran terakhirnya, lalu permainan selesai dan masuk ke fase penghitungan poin. Ketika kamu berhasil menyembuhkan satu pasien, maka kamu akan mendapatkan 2 poin. Begitupun dengan ketika kamu berhasil menyelesaikan side quest dari event yang tertera, kamu akan mendapatkan reward sesuai dengan yang dituliskan pada kartu event tersebut. Namun, apabila kamu gagal menyembuhkan pasien, maka pasien tersebut bisa meninggal lalu dikirim ke krematorium dan akan menjadi punishment untuk kamu di akhir game. Setelah kartu event game over muncul dan semua pemain telah menyelesaikan giliran terakhirnya, maka kita masuk ke fase penghitungan poin, di mana poin kamu di sini akan dikurangi dengan jumlah pasien yang kamu gagal sembuhkan. Maka itu akan menjadi poin kemenangan terakhir. Apabila terdapat 2 pemain yang memiliki jumlah poin kemenangan yang sama, penentuan kemenangan akan ditentukan dengan jumlah pemain yang memiliki pasien yang gagal disembuhkan paling sedikit yang akan diumumkan sebagai pemenangnya.